memperagakan kelebihan ilmu yang diberikan kepada beliau. Negeri ini seolah tak pernah bisa lepas dari cerita mistis, klenik, dan tahyul. Munculnya fenomena Dimas Kanjeng dan beberapa praktek perdukunan yang belakangan terjadi membuktikan masih banyak orang percaya pada sesuatu yang di luar nalar. Bukan cuma masyarakat awam, kalangan menengah dan terdidik pun terlibat di dalamnya. Mengapa orang memilih jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dan popularitas dengan cara yang juga tidak pantas? Satu Meja malam ini akan hadir mengupas dalam episode Jalan Pintas Pundi-Pundi bersama saya Budiman Tanrejo. Iming-iming uang, emas batangan, dan berlian memakan korban. Di Probolinggo, Jawa Timur, muncul seorang laki-laki bernama Taat Pribadi dengan gelar Dimas Kanjeng. Lelaki 46 tahun ini berhasil mengajak ribuan orang masuk dalam padepokannya. Ratusan miliar rupiah mengalir ke kantongnya sebagai mahar dari para pengikut setia. Janjinya, uang mahar ini akan berlipat ganda dengan ilmu kesaktian yang dimilikinya. Menggandakan uang? Insya Allah begitulah. Uang asli, uang sudah berapa lama kan bisa menggandakan uang itu? Dari 2006. Sudah. Apa kadang menggandakan uang? Dengan ilmu. Ilmu ya? Ilmu apa Kanjeng? Mula. Kini, Dimas Kanjeng ditahan di Polda Jawa Timur dengan sangkaan serius, pembunuhan berencana dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Dua mantan pengikutnya, Abdul Ghani dan Ismail, ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Diduga, kedua murid Taat Pribadi ini dibunuh karena hendak membongkar rahasia padepokan. Namun di padepokannya yang megah, meski pimpinannya disangkakan kasus berat sekalipun, sebagian besar pengikutnya masih setia bertahan. Silahkan orang luar bilang pengikut, tapi bagi kami adalah santri. Karena kami di sini tujuannya adalah untuk belajar memperkuat ilmu agama demi dunia dan akhirat. Jadi alasan saya dan teman-teman tetap bertahan di sini, satu, karena kami merasa guru kami tidak bersalah bagi kami. Dan yang kedua, karena memang kami oleh ketua yayasan diamanati untuk sambil menunggu proses untuk menjaga barang-barang teman-teman yang ditinggal di tenda-tenda. Padepokan Dimas Kanjeng di Jawa Timur bukan satu-satunya. Beberapa penipuan lain menggunakan modus yang sama, iming-iming harta yang bisa berganda. Di Depok, Jawa Barat, kedok Padepokan Satrio Aji Danurwenda menawarkan jalan pintas gandakan emas. Dua korban yang tertarik dengan tawaran ini justru dibunuh oleh si dukun palsu. Belum lagi di Pekanbaru Riau, mahasiswa tertipu dukun palsu. Puluhan juta rupiah berpindah ke tangan Ki Purbolalang Jati, bermodalkan dupa sesaji dan air kembang sakti. Diam-diam, ternyata banyak di negeri ini para pencari jalan pintas mengisi pundi-pundi. Tua, bahkan muda, miskin, dan juga yang kaya, ribuan jumlahnya. Mereka terjerat manis tutur para dukun. Yang dicari tak melulu uang, juga ketenaran yang semuanya serba instan. Mereka yang semakin terbiasa menggilas logika, menanggalkan kerasnya usaha demi mengejar hal yang tak nyata.
Dimas Kanjeng taat pribadi, Gatot Brajamusti menjadi isu yang menarik perhatian politik, perhatian publik di tengah isu-isu politik. Satu meja malam ini saya akan membahasnya dengan psikolog forensik Mbak Cassandra Putranto. Malam Mbak. Ada Pak Hari Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Malam Pak Hari. Malam. Ada Prof. Komarudin Hidayat, Guru Besar dari UIN Jakarta. Dan ada pengamat spiritual Pak Permadi. Malam. Malam. Pak Permadi, saya ke Prof. Komar dulu. Ya. Prof. Komar, bisa dijelaskan nggak tiba-tiba kasus taat pribadi, kasus Brajamusti, kemudian menarik perhatian publik dan publik gaduh dengan soal apa sebenarnya yang terjadi? Ya, itu sungguhnya ibarat gunung es ya. Di Indonesia ini subur sekali, lahan seperti itu. Pintu masuknya itu sungguhnya terkondisikan sejak kita masih kecil. Misalnya, iya, kita ditakut-takutin ada pohon angker, ada kuburan, ada gendruwo, ada kuntilanak, ada wewe, macam-macam, ada jin, setan, macam-macam. Itu sungguhnya mempengaruhi akumulatif bahwa di luar dunia kasat mata ini ada kekuatan gaib. Oke. Nah, tambah lagi diperkuat oleh agama. Kalau agama namanya ini malaikat, namanya jin, tapi yang budaya-budaya lokal ini namanya ya tadi. Sehingga kemudian di Indonesia banyak sekali praktek-praktek seperti itu yang percaya adanya kekuatan gaib. Nah, masalahnya adalah dalam kasus Kanjeng itu kan ketika ada korban merasa tertipu. Tapi di luar itu banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu. Iya, hanya malu lapor. Misalnya ada orang ingin menangkan pilkada, datang dukun, kemudian naik pangkat, kekayaan, dan itu banyak jumlahnya. Tapi mereka kalau lapor kan malu gitu. Jadi sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Oh iya, makanya Indonesia ini secara antropologis orientasi mitis. Jadi takut percaya pada kekuatan alam ini begitu dominan. Makanya masyarakat seperti ini sulit masuk ke era industri yang rasional. Oke. Itu pengaruhnya. Kalau masyarakat yang modern itu kan logika fungsional. Bagaimana memahami menaklukkan alam. Tapi kalau kita kan takluk pada alam. Pada tahap seperti itu maka kita ini sulit untuk maju. Oke. Saya ke Mbak Cassandra. Kalau kata penjelasan Prof. Komar kan memang ini sudah bagian dari masyarakat Indonesia. Kultur hubungan antara orang dan mistis dan tayul. Kalau dari tinjauan dari psikologi forensik. Fenomena apa yang sedang terjadi sekarang ini? Saya menyambung juga tadi bahwa kita dari kecil ditakut-takuti ya. Oke. Di dalam psikologi forensik itu kan bagaimana kaitan perilaku dalam kaitan dengan pelanggaran hukum. Nah di sini ada pelanggaran hukum yang mungkin perlu kita belah dua ya. Yang pertama adalah pembunuhannya gitu ya, dugaan pembunuhannya, lalu kemudian dugaan manipulasi atau penipuan misalnya, ya menipu, merubah persepsi masyarakat yang dimana ini kaitannya adalah dengan kepercayaan dan tahlul itu tadi. Okay. Dari sisi psikologi ini sendiri juga bisa dijelaskan tentang psikologi belajar, bagaimana orang belajar dia menyerap satu kejadian itu hanya mengait-ngaitkan saja. Itu yang kalau di dalam teori psikologi namanya conditioning. 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 Jadi conditioning klasik atau operan conditioning. Jadi ketika orang Indonesia belajar ada satu kejadian lalu kemudian dia kaitkan dengan sesuatu yang terjadi, di situ muncullah tahayulnya. Jadi dia kalau dia jatuh, dia dengar suara dering, oh berarti ada suara dering itu yang bikin saya jatuh misalnya. Ya, ini sama, dia melihat di sekeliling dari kecil sampai besar itu ada kaitannya sesuatu tentang tidak boleh duduk di dekat jendela, tidak boleh begini dan situ, atau ada orang pinter yang bisa. Nah ini sebenarnya adalah kaitannya dengan kondisi seseorang ketika dia belajar menyerap suatu informasi dan dia mudah sekali mengait-ngaitkan, tetapi juga ada lagi penjelasan tentang bagaimana tahyul itu terbentuk di dalam perilaku manusia. Tahyul itu terbentuk adalah ketika seseorang merasa tidak punya kontrol terhadap dirinya, lalu kemudian dia merasa tidak berdaya, lalu kemudian dia ingin sesuatu, nah kemudian sesuatu yang dia dengar-dengar dari orang ternyata bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan keuntungan, nah itu ingin dia peroleh dengan cepat. Ini budaya instan sebetulnya. Betul. Yang ikut mempengaruhi orang terpengaruh pada tahyul. Ya, jadi selain psikologi belajar, tetapi juga ada keinginan untuk memperoleh segala sesuatu dengan cepat. Oke, kalau bagi Anda sebetulnya yang dilakukan oleh taat pribadi ini semata-mata sebagai penipuan, atau memang ada menggunakan ilmu untuk menarik orang dan kemudian melakukan penipuan?
Nah itu yang mesti diperiksa, itu yang mesti dibuktikan, dan inilah yang menjadi tugas dari Asosiasi Psikologi Forensik. Apabila kami teman-teman psikologi forensik diterjunkan di dalam kasus ini, tentu harus ada pemeriksaan yang jelas terhadap hal itu. Apa yang mau diperiksa? Bagaimana perilakunya, lalu kemudian korbannya, ya, karena itu akan menunjukkan suatu hubungan antara pelaku dan korban. Nah ini kita harus melihat bagaimana psikodinamika, bagaimana hubungan keterkaitan antara korban yang ditinggalin. Kita misalnya juga lihat korban-korban yang ada sekarang, misalnya ada ini korban kan ada yang banyak, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah semua itu harus diperiksa tuh gitu untuk supaya bisa membuktikan di mana letak. Memberikan jawaban persis apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena sekarang ini kan kita hanya asumsi dari orang-orang yang ada ya, tetapi belum dilakukan pemeriksaan secara langsung terhadap yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan itu memang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Atau sebaliknya ya? Atau sebaliknya. Oke. Bagaimana Permadi menjelaskan fenomena itu dan Pak Hari Hikmat menjelaskan dari sisi pemerintah? Jawabannya setelah jeda berikut ini.